Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Anda yang tadi sudah mengikuti kelas KDI Fokus atau KDI online dengan pemateri guru besar saya, bapak bisnis saya, ayah kaya saya, yaitu Bapak B. Ardi Nugroho, Crown Diamond Director. Tentunya materinya sangat dahsyat sekali. Dan Anda sudah mendapatkan saripatinya, tinggal praktekkan saja dan dapatkan hasilnya. Dan lanjut sekarang di kelas saya, kelas yang super aneh, super amburadul, dan nggak mengenal namanya jam. Jadi harapan saya membuat grup ini ya. Ini memang saya dedikasikan untuk Anda semuanya. Dan mulai hari ini saya tidak akan melakukan free kick ya. Jadi Anda mau nyimak ataupun tidak, mau dekem atau tidak, mau praktek atau tidak urus ya, tidak urus. Anda bebas. Anda mau komentar monggo, enggak ya terserah. Anda mau edit profil Anda maupun tidak terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dari bisnis NASA, dari proses saya distributor biasa, kemudian naik menjadi manajer, silver, gold, pearl, kemudian lompat ke diamond, sekarang eksekutif diamond. Harapan saya, semua yang saya berikan di grup ini bisa Anda optimalkan, Anda bisa masukkan semua jaringan Anda dan Anda pandu. Pak, Mbak, Mas, Bu, klik ini, klik pelajari dan belajarlah berkomentar. Terserah Anda ya. Jadi saya sudah membuat grup ini memang nantinya untuk saya supaya nganggur. Ya. Anda kalau pengen materi saya tinggal buka grup ini, Anda klik di hashtagnya itu, kemudian Anda pelajari. Sehingga saya nggak punya beban lagi ya. Saya udah nggak punya beban lagi harus roadshow ke sana kemari. Anda cukup pantengi grup ini, Anda sudah bisa menjadi seorang diamond kalau Anda praktek. Tapi jika Anda tidak praktek, ya nggak ngerti ya. Itu diamond apaan saya nggak ngerti ya. Baik teman-teman semuanya, pada malam hari ini saya akan cerita tentang nikmatnya ya. Enaknya atau nikmatnya tidak jadi diamond. Aneh kan judulnya. Jadi begini Bapak sekalian, kalau orang yang sudah diamond itu dianggap apa-apa bisa. Ya, dianggap apa-apa bisa. Ini yang saya maksud diamond yang beneran loh ya, diamond yang qualified. Bukan diamond yang nimbun poin kemudian ditata sedemikian rupa, 5 kaki 10 ribuan. Anda jadi diamond itu bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau Anda melakukan itu ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Toh itu poin-poin Anda sendiri. Ya, poin-poin Anda sendiri, peringkat-peringkat Anda sendiri. Dan nanti kalau ditanyain apa-apa nggak ngerti, ya silahkan malu sendiri. Tapi saya maksud adalah, yang saya maksud adalah kita jadi diamond yang benar-benar diamond. Jadi diamond itu bukan karena omsetnya, bukan karena penataan jaringannya, bukan karena berdarah-darahnya, tapi karena memang diamond ini tidak hanya sekedar pin, tidak sekedar peringkat, tetapi betul-betul diamond itu ada di hati ya. Jadi diamond kalau di hati itu marah nggak bisa, pelit nggak bisa, terus baper itu ya nggak bisa. Orang yang sudah sangat kembali ke low profile. Jadi saya akan cerita tentang enaknya kalau tidak jadi diamond. Ini saya cerita versi saya sendiri aja ya. Ini yang saya alami ketika saya itu belum diamond. Karena terus terang aja saya itu jadi diamond karena dulu itu belum ada online, belum ada handphone yang berkamera, belum ada Facebook, belum ada
Internet itu belum ada. Kalaupun mungkin ada, tapi alatnya yang belum ada. Kalaupun ada alatnya, ya alatnya sangat mahal sekali. Nyatanya kita ini bisa online itu kan, atau bisa berFacebook setelah kita mengenal namanya Android kan. Tapi sebelum itu kan kita juga kesulitan sekali. Karena yang namanya laptop itu mahalnya luar biasa. Dan laptop pada waktu itu masih dianggap barang tertier atau barang sangat mewah sekali. Kalau sekarang ya sudah primer. Bahkan besok sekunder. Sekarang masih sekunder. Siapa tahu besok sudah primer. Besok siapa tahu laptop itu sudah bukan barang mahal lagi. Nah, enaknya kalau tidak jadi diamond, sepengetahuan saya, itu apa-apa dimaklumi. Utang belum lunas, dimaklumi. Punya donden bubar, dimaklumi. Tidak stokis, dimaklumi. Mengharapkan donden yang loyo untuk bangkit lagi, ya dimaklumi. Bonusnya kecil, dimaklumi. Motor rusak nggak bisa memperbaiki, dimaklumi. Terus pakaiannya jelek, dimaklumi. Mengeluh, dimaklumi. Di PHP prospek, di PHP downline, di PHP calon pelanggan, dimaklumi. Jadi sebagai orang yang belum diamond itu kolektor maklum. Kolektor maklum. Ketemu upline seperti apapun ya oke, Anda saya maklumi. Maaf Pak, saya belum bisa ikut pelatihan secara intens. Saya masih nyimak, ya dimaklumi kan. Jadi kolektor maklum. Nah sayangnya koleksi maklum ini nggak bisa diuangkan ya. Anda nggak bisa mengkoleksi permakluman itu kemudian Anda uangkan untuk bayar uang sekolah, itu nggak bisa, nggak laku. Maklum itu nggak laku. Nggak ada PV-nya, nggak ada BV-nya, dan tidak ada ilmunya. Dan orang yang dengar ya sebel. Sebel sekali. Orang yang nagih utang juga sebel karena selalu saja minta waktu reschedule lagi. Maaf Pak, saya belum bisa bayar utang. Bonus saya masih kecil Pak. Nah, jadi asik ya kalau belum diamond itu. Tapi kalau udah diamond itu nggak enak. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya itu utangnya segera lunas. Pengen apa-apa itu bisa ya. Pengen apa-apa bisa. Terus semua omongannya itu dianggap ilmu ya. Tapi kalau belum diamond itu semua omongannya itu masih fals. Benar-benar masih fals. Mau ngomong agama kelihatan teori sekali, mau ngomong motivasi kok kelihatan seperti orang yang belum termotivasi. Mau ngomong wisata kok tempatnya hanya itu aja. Mau piknik kok bisanya hanya hari Minggu. Tapi kalau diamond itu apa ya? Piknik hari Minggu itu nggak suka. Piknik hari Minggu itu nggak suka kalau diamond itu. Ya, piknik hari Minggu itu nggak suka. Piknik tempatnya yang itu aja itu juga nggak suka. Contohnya ketika saya jadi diamond itu, sebelum jadi diamond, saya punya alat pancing itu asal fiber ya. Fiber itu yang sangat kuat sekali, sangat lentur sekali, dan sangat murah sekali. Tapi ketika digunakan mancing, pegel sekali karena saking beratnya. Tapi begitu saya jadi diamond itu bisa main fly fishing, ya. Bisa main ultralight, bisa pakai peralatan yang kecil tapi sangat ringan, tapi sangat kuat, tapi gulungan senarnya nampung banyak sekali, bisa panjang sekali, bisa longkes luar biasa, ngangkat ikan gede biasa, ikan kecil pun nikmat. Terus ketika saya jadi diamond itu kapanpun mertua saya itu butuh saya, misalkan manggil gitu ya, halo assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak sama ibu kangen, kapan mau pulang? Nah bapak ibu pengen lihat kami kapan? Ya kalau bisa bulan depan deh. Nah kami tinggal, oh iya bu, iya pak, kami akan pulang bulan depan. Nah kami biasanya datang seminggu sebelum hari H. Misalkan
mertua saya kepengen ketemu saya tanggal 1 Maret, saya datangnya itu malah tanggal 25 Februari. Dan nggak perlu pakai ngomong apa-apa, tahu-tahu jedul datang. Sehingga mertua saya langsung, wow, spektakuler. Katanya Maret, kok malah maju. Lah Bapak Ibu pengen lihat anaknya ini kan datangnya maju kan, daripada di hari hanya nanti malah telepon sudah sampai mana, sudah sampai mana, sudah sampai mana, aman atau tidak. Yang paling parah kalau hati-hati di jalan. Kan parah sekali kan. Nah, saya bisa pulang kapanpun saya mau. Dari Jogja ke Subang itu kalau orang driver normal ya, orang yang bisa nyetir mobil normal itu 11 jam nyampe. Ya, 11 jam nyampe. Tapi kalau saya yang nyetir itu nggak sampai. Maksudnya nggak butuh lebih dari 11 jam. Karena dari sini ke Purwokerto itu sekitar orang lain butuh waktu 4-5 jam. Kalau saya bisa sampai 8 jam baru sampai Purwokerto. Di Purwokerto pun nginep dulu di Purwokerto Kota, entah itu di Hotel Kor maupun di hotel ini Wisata Niaga. Paginya setelah renang baru kami melanjutkan perjalanan ke arah Subang. Dan sampainya di Cirebon itu kurang lebih jam 4. Ya, jam 4 sore itu kami baru sampai di Cirebon dan nginep lagi. Entah itu di Bentani, entah itu di Jamrut, entah itu di Patra Hotel. Nginep lagi di sana. Wisata malam hari keliling-keliling gitu. Besok siangnya setelah renang, siap-siap kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke Subang. Jadi dari Jogja hari Senin misalkan sampai Subang tempat mertua saya itu bisa hari Rabu atau bahkan hari Kamis. Orang lain butuh waktu 11 jam, saya butuh waktu 2 hingga 3 hari. Kenapa? Karena kami bebas. Ya. Dan asiknya kalau sudah diamond itu PD-nya luar biasa. PD-nya luar biasa. Itu enaknya. Jadi dari Jogja ke Purwokerto, ya, nginep di Purwokerto itu kita bawa produk. Ya, kita bawa produk. Dan kita ngobrol-ngobrol semua dengan orang-orang di situ itu closing. Closing. Sehingga nginep di Hotel Kor maupun di Wisata Niaga itu jadi gratis. Tapi kalau belum diamond, itu mampir ke Purwokerto, itu nggak ngapa-ngapain. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, bingung. Aku mau ngomong apa, prospecting itu gimana, pasti bingungan. Tapi ya itu untungnya kalau belum diamond itu masih boleh menyematkan kata bingungan, grogian, kemudian baperan, dan mikir. Nah, malah mikir. Tapi kalau udah jadi diamond itu nggak perlu mikir. Ketemu orang ya prospek aja, kenalan saja. Nawari produk ya nawari aja, nggak pakai mikir. Dan meskipun watan nawari itu malah laku. Di Purwokerto itu saya setiap kali ke sana minimal laku 10 item produk. Bayangkan kalau 10 itu rosvi. Kalau satu bijinya untungnya 100.000 kalikan 10 udah 1 juta. Berarti biaya nginep di Purwokerto gratis. Ya. Belum ketika keliling ke kota. Mampir-mampir di rumah makan. Di sana kami prospecting. Dan terjadi closing sehingga makannya gratis. Belum lagi ketika nanti di di Cirebon. Itu kota yang kota besar ya, kota medium lah, bukan kota besar tapi apa di sana ada dan banyak orang-orang kaya di sana. Dan NASA belum berkembang di sana, di Purwokerto kemudian di Cirebon itu NASA belum berkembang. Belum berkembang sama sekali.
Nyatanya setiap kali saya lewat itu nggak ada kok tulisan stokis NASA. Ya, itu belum pernah ada kok. Apa banner NASA itu belum pernah ada. Maka saya ketika lewat itu, wah ini daerah-daerah potensial ini. Entah potennya yang dahsyat atau sialnya yang dahsyat kan gitu. Nah, saya gunakan Purwokerto kemudian Cirebon itu hanya sasaran untuk penjualan produk saja. Karena saya punya beberapa jaringan di Purwokerto itu dulu itu saya mempunyai jaringan di Purwokerto itu nggak ada yang jalan. Ada 2 stokis pun nggak jalan semua. Gimana tuh? Sudah stokis saja nggak jalan. Dan saya di Cirebon itu punya hampir 3 stokis dan nggak ada yang jalan. Nggak ada yang jalan sama sekali. Sampai sekarang orangnya ngilang. Tuh, keren kan? Maka ya sudah, daerah-daerah itu hanya saya lewati untuk selling produk saja. Dalam hati saya hanya berdoa begini, ya Allah semoga aku minta padamu segera saya punya kedalaman yang tinggal di situ, di kota-kota yang saya lalui, sehingga nanti saya cerita produk, saya cerita tentang bisnis NASA, kemudian saya kasih nomor WA atau ancer-ancer apa tentang mitra-mitra saya di kedalaman saya yang tinggal di daerah situ. Dan semoga doa saya terkabul. Terus ketika saya belum diamond, itu saya mau pulang ke mertua itu nggak berani. Jadi kalaupun pulang, saya ngantarkan istri, itu saya Simsin Yvette itu nginepnya di di penginapan di losmen atau hotel kecil di Pantura itu di daerah Pamanukan, dan istri saya pulangnya ngojek. Dia pulang ke rumah, kemudian siang itu datang lagi untuk netek isi Yvette. Setelah selesai pulang lagi. Nanti kira-kira anaknya itu haus, sore datang lagi. Netek lagi. Malamnya pulang lagi. Tapi tengah malam datang lagi. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketika belum diamond itu uang kan masih cekak ya. Keuangan kita masih cekak, untuk beli apa-apa yang nggak cukup. Banyak keinginan tapi banyak pula yang tidak terlaksana atau terkabul. Bawa produk pun nggak laku-laku. Karena mau menawari masih bingung. Jadi enaknya tidak diamond itu hanya karena banyak dimaklumi. Ya, banyak dimaklumi. Tapi untuk hal-hal yang lain itu tidak enak. Itu setahu saya. Saya nggak tahu apakah Anda juga merasakan itu. Gimana? Bagi Anda yang belum diamond, enak nggak ketika orang tua pengen melihat Anda pulang dan ternyata Anda mengatakan nggak bisa pulang? Gimana kalau orang tua Anda kepengen ketemu Anda, tetapi Anda punya alasan untuk tidak pulang karena nggak punya uang atau nggak punya waktu? Ternyata nggak enak ya. Nah, jadi Bapak sekalian, jadi diamond itu mudah, ya. Yang penting tanamkan ke diri kita. Saya dulu menanamkan ke diri saya, jadi diamond itu mudah. Jadi diamond itu mudah, 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 jadi diamond itu mudah. Kemudian ketika sudah punya keyakinan kalau diamond itu mudah, saya tambahkan, jadi diamond itu nikmat. Jadi diamond itu pulang ke rumah itu bisa, beli apa-apa bisa, lunasi utang cepat. Jualan apapun bisa. Dan ternyata Bapak sekalian, untuk menjadi diamond itu memang benar-benar mudah kok. Tidak sulit. Kita itu hanya merombak sedikit kata-kata kok. Hanya merubah sedikit kata-kata. Tapi kata-kata itu betul-betul mampu menggerakkan otak kanan kita untuk mengambil alih dari pemikiran kita di otak kiri. Jadi pola pikir otak kiri diganti pola pikir otak kanan. Dan benar-benar hanya kata-kata kok.
Contoh begini. Untuk sukses, harus membantu orang lain. Untuk sukses, harus menyukseskan orang lain. Betul kan? Dan Anda setuju kan? Dan Anda sering nulis itu kan? Pertanyaannya, siapa yang Anda sukseskan dulu? Pasti Anda akan menyatakan, akan menuliskan yang disukseskan adalah donen dulu. Betul apa betul? Pasti itu kan? Saya bantu donen saya dulu Pak, supaya saya naik peringkat. Betul apa betul? Ternyata itu salah berat. Bagaimana caranya yang benar? Caranya yang benar adalah bantu orang lain untuk sukses, maka Anda pun sukses. Yang dibantu siapa? Upline. Bantu upline naik peringkat, maka saya ngikut. Loh, asik toh? Karena kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau upline naik peringkat itu karena kenapa? Karena donennya juga omsetnya bagus. Betul kan? Omsetnya pasti bagus. Kemudian upline naik peringkat itu karena donennya naik peringkat dan omsetnya bagus. Betul apa betul? Tapi kalau Anda bangun donen dulu, yang kemakin nanti siapa? Mereka. Satu kaki lagi. Satu kaki emerald. Dia emerald. Anda ngapain? Manajer. Kaki kedua emerald. Anda sudah punya 2 emerald loh ini. Anda membantu mereka loh ini. Pertanyaannya, peringkat Anda apa? Paul manajer loh itu. Butuh 1 lagi loh ini. Untuk tambah 1 lagi, Anda sudah repot di 2 kaki loh. Kaki pertama, kaki kedua tadi loh. Anda sudah direcoki oleh 2 ini, karena 2 ini akan membesar terus. Maka Anda bisa nggak diamond? Nggak bisa. Kenapa? Karena hanya 2 kaki. Kenapa bisa terjadi? Gara-gara settingan, gara-gara kata-kata kita ini loh. Kata-kata yang kita keluarkan dan direspon oleh otak kita ini. Maka tekniknya kalau saya rubah, karena orang lain yang ngomong seperti itu malah tidak pada diamond semua. Mereka manajer abadi, mereka Paul manajer abadi. Lah saya rubah. Untuk menjadi diamond, saya sukseskan upline saya dulu. Upline saya crown, maka saya diamond. Atau upline saya diamond, saya pun akan diamond. Upline saya eksekutif diamond, saya pun akan diamond. Nah, bantu upline. Caranya bagaimana? Saya kan tinggal ngadakan NDO. Pak upline. Ya, tapi saya nggak ngomong nih. Nggak ngomong Pak upline, aku bantu kamu. Enggak. Pak upline, saya mengadakan NDO dengan target omsetnya sekian. Jumlah penambahan stokisnya sekian. Sehingga Pak upline punya 1 kaki. Yang peringkatnya diamond, Pak. Wah, beneran Mas Indu. Beneran, Pak. Saya akan buat saya akan buat home sharing dulu. Kemudian di 5 kaki saya itu harus ada NDO, Pak. NDO. Nah, caranya mengadakan NDO adalah dari ke-5 kaki tadi saya comot semua. Untuk saya adakan NDO, nanti Pak upline yang bicara. Nah, sepulang dari NDO, 2 bulan kemudian, mereka nanti sudah bisa mengadakan NDO sendiri, Pak. Kira-kira upline setuju nggak? Pasti setuju. Pak Ardi setuju nggak? Oh, pasti setuju. Seneng nggak beliau? Oh, seneng sekali. Oh, oke, akun jadil di sana. Akhirnya, boom. Ada NDO, pematerinya Pak Ardi. Habis itu saya konsultasi. Pak, kaki yang ini kira-kira diadakan NDO lagi setelah berapa kali home sharing ya? Oh, 2 putaran Mas. Artinya 2 bulan home sharing di kaki pertama, kedua, ketiga ini masing-masing 2 bulan baru kemudian adakan NDO lagi. Oke, berarti mereka nanti sudah jadi pematerinya Pak ya. Gongnya nanti gantian saya ya. Oh ya, bagus. Akhirnya apa yang terjadi? Saya naik peringkat diamond. Upline saya pun crown. Asik.
Tapi beda kalau kita bantunya, settingan ke otak kita adalah bantulah orang lain dulu dalam arti downline. Sukseskan mereka dulu, maka Anda akan sukses. Bapak Ibu, pernahkah Anda melihat orang nyangkok tanaman kok di akar? Ayo. Ini pohon, ya, ini pohon, ini akarnya. Bisa nggak Anda nyangkok ke akar? Pohon yang gede dicangkok dengan akar. Bisa hidup apa mati? Mati. Mati. Tapi kalau ini pohon gede, atasnya saya okulasi, ya, yo. Saya sambung dengan buah yang dari aplen. Kira-kira dahsyat atau dahsyat? Pohonnya pohon sengon, atasnya mangga. Wow. Aneh kan? Bawahnya pohon sengon, atasnya mangga. Bisa terjadi? Mungkin juga bisa terjadi. Tapi bagaimana kalau pohon mangganya di atas nih. Atau pohon mangganya di atas. Tapi akarnya ini sengon. Tidak lewat batang. Tidak diokulasi. Tapi akar-akarnya dirantasi semua, kemudian baru disambung. Tumbuh berkembang atau mati? Mati. Nah, banyak sekali teman-teman distributor NASA adalah mereka sibuk mensukseskan orang lain, tapi mereka sendiri nggak ngerti. Nggak ngerti, aku dapat apa ini? Aku dapat apa? Kemudian setelah saya tidak ada di situ, mereka bisa apa? Rata-rata nggak bisa apa-apa. Setelah saya tidak ada di situ, mereka bisa berkembang sendiri atau tidak? Nyatanya malah tidak. Mereka harus kerja terus-menerus. Bekerja di kedalaman di 2 kaki. Hasilnya berapa? Ya alhamdulillah ada. Tapi nggak besar. Hanya sekitar 3-4 juta lah. Tapi kos operasional kerja kedalaman ini yang membuat kemudian down. Kerjanya luar biasa, bonusnya tidak seberapa. Diharapkan bonusnya besar, ternyata tidak sebesar yang diharapkan. Lah saya mending kerja sama aplen. Seperti jurusnya Tung Desa Maringin kemarin. Bagaimana caranya agar aplen itu mau bekerja untuk kita? Aplen bekerja untuk kita tanpa dibayar apapun, dan usaha kita, bisnis kita itu membesar dengan sangat luar biasa. Caranya gimana? Ya bantu aplen. Caranya bikin aplen sibuk. Bikin aplen sibuk. Pak Aplen, besok kami mengadakan home sharing. Setelah 4 putaran, Pak Aplen kersa rawuh untuk menutup acara home sharing dan memberikan menyematkan pin manajer kepada pasukan saya. Bayangkan mereka-mereka yang manajer itu dikasih pin manajer oleh aplen saya. Kira-kira perasaan orang itu gimana? Meskipun hanya menyematkan pin, tapi dilakukan oleh seorang diamond, itu jauh lebih powerful daripada dia menyematkan sendiri. Gak bener-bener. Bahkan kalau yang menyemati itu aplen, donen itu pin itu betul-betul berarti itu. Tapi kalau nggak ada yang nyemati, ya nanti dibuang malah berkarat itu. Contoh, Anda bekerja di kedalaman tanpa edifikasi aplen. Materi apapun Anda kuasai kemudian Anda sampaikan kepada downline. Pertanyaannya, mereka menganggap ilmu Anda tadi itu sebenar-benarnya atau sekedar wacana? Anda jelaskan 8 langkah sukses kepada kedalaman Anda karena Anda ingin membantu jaringan Anda paham sekali tentang 8 langkah sukses. Pertanyaannya, mereka langsung paham tidak? Mereka langsung paham, langsung mengiyakan, atau mereka malah ngomong begini, enaknya nyuruh-nyuruh. Nyuruh-nyuruh baca buku, nyuruh-nyuruh tutup poin, nyuruh-nyuruh pinjamkan alat. Emangnya gue apaan? Enak aja, gue yang kerja, lu yang dapat bonus gede. Tapi coba kalau yang menyampaikan itu aplen. Keren sekali. Keren sekali.
sangat keren. Nah, saya tinggal edifikasi upline supaya upline punya bobot, punya power, ya, punya power, sehingga apapun yang disampaikan oleh upline itu memiliki efek bola salju yang luar biasa. Dan ingat, upline pasti mengedifikasi Anda. Maka saya anjurkan begini, sebelum Anda turun ke bawah membantu downline, sebaiknya Anda edifikasi upline dulu sehingga upline nanti akan menjual diri Anda. Contohnya begini, ini contoh saja loh ya, contoh saja. Saya mengoptimalkan upline ya, di jaringan saya, kemudian upline bicara. Anggap saja Pak Ardi. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih atas terselenggaranya acara di siang hari ini. Dan Bapak sekalian, sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan ini sebetulnya sudah disampaikan. Bahkan yang menyampaikan ini nggak tanggung-tanggung ini. Salah satu guru saya. Salah satu guru saya. Siapa beliau? Ya upline Anda ini. Mas Indu ini adalah guru saya. Untuk urusan-urusan tertentu, beliau ini guru saya. Ingat, upline pasti mengedifikasi. Ya, upline itu pasti mengedifikasi, nggak mungkin tidak. Nah, ketika Pak Ardi sudah karena beliau saya edifikasi itu kan seperti ambil nafas. Ya, itu diedifikasi seperti dikasih nafas. Nah, supaya tetap hidup, maka nafas harus dihembuskan. Maka ketika saya edukasi Pak Ardi itu seperti mengambil nafas. Maka Pak Ardi harus menghembuskan. Menghembuskannya balik mengedifikasi saya. Sehingga saya punya power. Tapi kalau tanpa edifikasi, tanpa bekerja, tanpa membantu upline dulu, apa yang terjadi? Ya omongan kita dianggap ngecap itu. Ilmunya sama, bukunya sama, tetap dianggap hanya ngecap. Hanya dianggap isapan jempol saja. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengedifikasi. Nah, demikian juga di online. Di online. Demikian juga di online. Yang namanya upline itu jumlahnya tetap. Tapi domain berkembang. Betul kan? Yang namanya upline itu jumlahnya tetap. Sindu ya hanya satu. Pak Ardi ya hanya satu. Pak Santo Ali ya hanya satu. Pak Agung juga hanya ada satu. Tapi di kedalaman ini banyak sekali. Nah, kalau kita tidak mengedifikasi grup-grupnya upline, kira-kira Anda bisa nggak? Di grup hanya belajar. Itu pun hanya nyimak. Ya, hanya nyimak. Kemudian Anda ambilin sedikit-sedikit, Anda berikan ke bawah tanpa edifikasi grup. Tanpa Anda anjurkan untuk mereka berkomentar sehingga upline tahu, "Oh, ini bagus. Oh, ini bagus. Oh, itu bagus. Oh, ini bagus." Sehingga nanti ketika online, upline itu bisa mengedifikasi balik. Contoh ya. Wah, ini Pak Basit. Pak Basit ini luar biasa sekali. Maka saya tinggal mengedukasi Pak Basit di depan donennya beliau. Saya tinggal mengedukasi Bu Ida Wahid di depan donen beliau. Saya tinggal edifikasi siapapun yang rajin berkomentar itu kepada donennya. Ingat, edifikasi apa? Nge-like aja sudah edifikasi loh itu. Semakin banyak Anda komentar di grup ini, ya, saya makin banyak nge-like. Betul apa betul? Betul apa betul? Ayo. Sejelek apapun tulisan Anda, saya nge-like. Sejelek apapun tulisan Anda di grup di tempatnya Pak Ardi, itu beliau nge-like. Betul apa betul? Dan kalau tidak mutu omongan Anda, langsung dikasih tahu. Betul apa betul? Artinya, upline itu ngedifikasi Anda. Pengen meluruskan dan edifikasi. Tapi kalau di grup itu Anda nyimak, kira-kira
Kalau Anda nyimak, Apren tahu nggak kalau Anda aktif? Tidak tahu. Kira-kira domain Anda tahu nggak kalau Anda aktif? Tidak tahu. Kira-kira Anda bisa diidentifikasi oleh Apren nggak? Tidak. Kenapa? Karena Anda nggak muncul-muncul. Anda nggak muncul-muncul. Ketika Anda kemudian pinter di grup ini pun Anda kemudian memberikan kepada mitra Anda, domain Anda semuanya nanti juga akan nyimak. Coba. Saya dimasukkan ke grup itu Apren aja nyimak kok. Maka Apren saya masukkan grup ini biar saya nyimak dong. Jadi tolong bantu Apren dulu. Maka domain Anda akan berbondong-bondong membantu Anda. Serius. Jangan coba-coba terbang solo. Hilang. Anda harus kasih contoh. Ya. Begitu Anda kasih contoh, ya, itu apa yang Anda tahu kalau Anda bisa diidentifikasi. Karena kerjasama dengan Apren itu gampang sekali kok. Apren posting apapun, Anda harus muncul. Semakin panjang tulisan Anda itu semakin diidentifikasi. Tapi kalau hanya like di sebelah kanan ya, like yang hilang itu kayaknya nggak kelihatan. Karena yang tahu kalau nge-like Anda, orang lain nggak tahu. Ya. Terus ingat ya, apa yang kita lakukan akan diduplikasi. Ingat itu. Yang baik akan diduplikasi 10-30%, tapi kalau yang jelek akan diduplikasi minimal 100%. Bahkan ada yang menduplikasi hampir 300%. Jadi syarat sukses di NASA gampang. Bantu Aprenmu. Bantu Aprenmu, maka kamu akan terbantu. Bantu Aprenmu naik peringkat diamond, Anda pun akan diamond. Tapi jangan harap Apren Anda diamond, Anda bantu donatur malah Anda sendiri tidak diamond. Ada yang seperti itu banyak. Oke, sekilas saja dari saya. Semoga Anda panas, Anda merasa tertampar, dan Anda merasa saya kuliti pada malam hari ini. Tapi pengulitan saya memang saya sengaja. Agar Anda tidak betah di posisi Anda sekarang ini. Dan besok saya akan pameri Anda kalau saya nginep lagi di Hotel Bintang 5. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Salam sukses di NASA, bantu Apren. Salam sukses di NASA, bantu Apren. Jangan terbang solo. Terima kasih.